Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arkanjela Sulibut dengan NIM 21105-176, mata kuliah pembelajaran adaptif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Universal Design for Learning. Namun sebelumnya saya akan membahas tentang Universal Design for Learning, saya akan membahas apa itu pembelajaran adaptif. Nah, pembelajaran adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi siswa. Pembelajaran adaptif sebagai solusi pembelajaran yang dibuat dan digunakan serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik atau siswa berkebutuhan khusus. Artinya yang menyesuaikan adalah semua perangkat pembelajarannya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu UDL atau Universal Design for Learning. UDL adalah kerangka kerja dengan seperangkat prinsip untuk belajar dan mengajar. Berdasarkan wawasan ilmiah tentang bagaimana manusia belajar sebagai upaya dalam meningkatkan serta mengoptimalkan pengajaran dan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Tujuan UDL: A. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berhasil. B. Menciptakan lingkungan belajar yang menantang, bermakna, dan fleksibel yang bekerja untuk semua peserta didik. C. Mengembangkan berbagai metode pengajaran untuk menghilangkan hambatan belajar. D. Membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mahir. 3 prinsip UDL. Pedoman UDL disusun secara horizontal dan vertikal. Pedoman ini disusun berdasarkan 3 prinsip UDL, yaitu yang pertama, engagement atau keterlibatan. Yang kedua, representation atau representasi. Dan yang ketiga, action and expression atau tindakan dan ekspresi. Baik, kita masuk kepada prinsip yang pertama, yaitu prinsip engagement. Engagement dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang kuncinya yaitu umpan balik atau feedback. Nah, prinsip ini menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif, yaitu mengapa kita belajar, mempertimbangkan bagaimana melibatkan peserta didik guna merangsang minat dan memotivasi dalam belajar melalui kegiatan seperti pembelajaran kolaboratif, permainan dan simulasi nyata dan virtual. Ada 3 poin pedoman engagement, yaitu 1. Recruiting interest atau minat perekrutan. Menerapkan opsi keterlibatan dapat meningkatkan inklusivitas kelas. Jika hanya ada satu cara bagi siswa untuk terlibat dengan konten atau aktivitas di kelas, hal ini mungkin tidak optimal untuk setiap siswa. Memberikan opsi dan pilihan bagi siswa akan melibatkan mereka secara individu. Nah, untuk mempertahankan minat terhadap suatu kursus, kita harus mempertimbangkan 3 cara berikut, yaitu mengoptimalkan pilihan dan otonomi individu, mengoptimalkan relevansi, nilai dan keaslian, dan meminimalkan ancaman dan gangguan dalam kursus. Yang kedua, sustaining effort and persistence, atau mempertahankan upaya dan ketekunan. Untuk membantu siswa mempertahankan upaya dan ketekunan, berikut adalah beberapa tindakan untuk kelas. Kita dapat menciptakan peluang untuk mengingatkan siswa mengenai tujuan pembelajaran dan mengapa hal itu penting, menawarkan peluang yang menantang, membina komunitas belajar, dan memberikan umpan balik, serta menekankan pentingnya upaya mereka dan bagaimana mereka dapat mempertahankannya setiap minggu. Yang ketiga, self-regulation atau regulasi diri.
Self-regulation dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola pikiran, perasaan, dorongan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Singkatnya, self-regulation adalah kemampuan mengontrol diri. Yang kedua, prinsip representation atau prinsip representasi. Prinsip representasi dalam UDL mengacu pada penyajian informasi dan materi dalam berbagai cara. Nah, pada prinsip ini menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran, seperti menyediakan konten melalui berbagai cara, seperti diskusi bacaan, teks digital, dan presentasi multimedia. Yang ketiga, prinsip action and expression atau prinsip aksi dan ekspresi. Prinsip ini menyediakan berbagai cara, yaitu berupa tindakan dan ekspresi sebagai upaya dalam mendukung cara belajar yang strategis, yaitu bagaimana kita belajar, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara, seperti melalui tes atau makalah, melalui seni, presentasi multimedia, dan rekaman digital. Kita masuk selanjutnya pedoman UDL secara horizontal, yaitu yang pertama, akses. Baris akses mencakup pedoman yang menyarankan cara untuk meningkatkan akses terhadap tujuan pembelajaran dengan merekrut minat dan dengan menawarkan pilihan untuk persepsi dan tindakan fisik. Yang kedua, build. Baris membangun mencakup pedoman yang menyarankan cara untuk mengembangkan upaya dan ketekunan, bahasa dan simbol, serta ekspresi dan komunikasi. Yang ketiga, internalize. Terakhir, baris internalisasi mencakup pedoman yang menyarankan cara untuk memberdayakan pelajar melalui pengaturan diri, pemahaman, dan fungsi eksekutif. Nah, yang keempat, goal. Teks secara keseluruhan. Pedoman ini mengarah pada tujuan akhir UDL untuk mengembangkan pembelajar ahli yang dengan caranya masing-masing memiliki banyak akal dan berpengetahuan, strategi dan terarah pada tujuan, mempunyai tujuan dan motivasi. Itulah penjelasan tentang Universal Design for Learning. Sekian dari saya, terima kasih.